Pemirsa masih di IDX langsung closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT Merdeka Koppel Tbk maksud kami tercatat melemah pada perdagangan siang ini. Usai kedua saham tersebut masuk dalam daftar penghuni baru indeks FTSE Russell untuk saham berkapitalisasi pasar besar. Lantas apa yang menjadi sentimen negatif untuk kedua saham tersebut saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Penyedia data dan indeks pasar modal Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell merombak daftar saham dalam indeks FTSE Global Equity Index Series Asia Pasifik ex Jepang ex China. Dan untuk indeks saham berkapitalisasi jumbo atau large cap, saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA menjadi penghuni baru. Adapun saham PT Lang Mahkota Teknologi akan turun ke indeks kapitalisasi menengah atau mid cap. Sementara itu, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk juga menjadi penghuni baru FTSE Russell yang masuk ke indeks saham berkapitalisasi kecil atau small cap, di mana emiten berkode saham CMRY ini menggantikan PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang turun ke kelas indeks microcap. Selain itu, ada pula beberapa saham yang masuk dalam kelas microcap, yakni TEBE, JKON, MDLN, PNIN, RAJA, SHIP, serta TOBA. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta menilai masuknya saham-saham tersebut ke dalam indeks FTSE Russell bisa menjadi angin segar bagi emiten yang bersangkutan. Sebab indeks FTSE merupakan salah satu indeks yang menjadi perhatian investor. Adapun emiten yang masuk ke dalam indeks tersebut yakni dengan mempertimbangkan faktor pergerakan dan likuiditas saham serta fundamental yang baik. Meski demikian, Nafan menilai investor akan mencermati aspek lain seperti adanya aksi korporasi emiten. Namun nyatanya perombakan daftar saham FTSE Russell yang menjadikan masuknya Goto dan MDKA ke dalam indeks FTSE masih belum memberikan sentimen positif bagi dua emiten tersebut. Pada penutupan sesi pertama siang ini, saham Goto justru jatuh 0,8% dan saham MDKA anjlok 0,63% dan turut membebani IHSG yang terkoreksi 0,22% ke level 6.880,8. Saham Goto mengalami pembalikan arah setelah sepanjang pekan lalu saham Goto berhasil meningkat tajam hingga 19,04% atau dari level 105 menjadi 125. Dan level 125 pun menjadi level penutupan tertinggi baru saham Goto sepanjang tahun ini. Nafan menilai Goto saat ini dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan aspek profitabilitas. Namun demikian, proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Goto pun akan menguji kinerja jajaran direksi dan komisaris baru yang akan masuk usai pengunduran diri beberapa manajemen saat ini. Perombakan tersebut akan dimintakan persetujuan pada RUPS luar biasa pada 2 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, amblasnya saham MDK pagi hari ini terjadi setelah salah satu komisaris perseroan yang juga merupakan konglomerat Indonesia, yakni Garibaldi Thohir mengundurkan diri. Dalam keterbukaan informasi manajemen MDKA di Bursa Efek Indonesia disebutkan, kakak Menteri BUMN Erick Thohir itu menyampaikan surat pengunduran diri pada tanggal 17 Februari 2023 lalu. Namun Nafan menilai saham MDKA memiliki prospek yang cukup baik, salah satunya terkait sentimen resesi global yang bisa meningkatkan permintaan emas seiring sifat emas sebagai safe haven. Berbagai sumber IDX Channel.